Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi Teorema Pythagoras. Siapakah Pythagoras itu? Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat kebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sebelum Masehi. Sebagai ahli matematika, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Oke, sebelum kita membahas teorema Pythagoras, kita akan menemukan teori-teori dari teorema Pythagoras. Di sini kita akan membuat segitiga siku-siku. Yang kedua, kita akan menggambar sebuah bangun persegi pada masing-masing segitiga siku-siku. Jadi di sini ada satu segitiga siku-siku dan 3 bangun persegi, di mana di situ ada warna orange, hijau, dan ungu. Untuk ukuran, saya misalkan sisi pada warna orange, saya misalkan A, dan warna hijau B, serta warna ungu adalah C. Di sini kita akan menghitung luas masing-masing daerah pada persegi. Untuk menghitung luas persegi, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Setelah kita hitung, pada bangun persegi yang berwarna orange, kita dapatkan A kuadrat, dan yang warna hijau B kuadrat, serta warna ungu C kuadrat. Kita akan memotong persegi yang berwarna oranye. Kita potong menjadi 4 bagian, lalu kita masukkan ke dalam persegi yang berwarna ungu. Setelah kita masukkan potongan dari persegi warna oranye ke dalam warna ungu dan persegi berwarna hijau ke dalam warna ungu, jadi kita dapat simpulkan bahwa luas persegi berwarna hijau ditambah luas persegi berwarna orange sama dengan jumlah persegi berwarna ungu. Jadi, kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi siku-siku. Kita akan kembalikan potongan-potongan ke tempat semula. Inilah yang dinamakan dengan teorema Pythagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas materi ini lebih dalam.
Di sini ada prinsip teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Sisi AC terletak depan sudut siku-siku, disebut dengan sisi miring. Berikut ini adalah contoh segitiga siku-siku bermacam-macam yang bisa dibolak-balik. Ada warna ungu, hijau, oranye, dan merah. Jadi rumus yang kita dapatkan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berikut rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras dalam bentuk akar jika sisi miringnya adalah C, sisi tegak dan mendatarnya ialah B dan A. Jadi untuk C ini adalah sisi miring dan B ini adalah sisi tegak, sedangkan yang A adalah sisi datar. Dapat kita melihat rumus berikut ini. Untuk mencari sisi mendatar sama dengan akar sisi miring atau C kuadrat dikurangi sisi tegak B kuadrat. Untuk mencari sisi tegak sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan untuk mencari sisi miring sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi di sini kita bisa melihat rumus apabila ada suatu contoh kita disuruh mencari sisi miring, gunakanlah rumus yang di bawah ini. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Disinilah adalah 3 kunci dari rumus Pythagoras dalam bentuk akar. Oke, kita akan membahas triple Pythagoras. Dapat kita simpulkan, jika A, B, dan C panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan A, B, dan C bilangan asli, maka ABC disebut bilangan Pythagoras. Jadi, untuk bilangan pada segitiga siku-siku, apabila A, B, dan C bilangan asli itu merupakan triple Pythagoras. Oke, selanjutnya untuk menentukan apakah itu triple Pythagoras atau tidak, kita bisa melihat kesimpulan di bawah ini. Jika M dan N, atau kita misalkan di situ M dan M, sembarang bilangan bulat positif. Jadi ini adalah bilangan bulat positif. Dengan M lebih besar daripada N, maka bilangan-bilangan M kuadrat plus N kuadrat atau 2M kali N dan M kuadrat min N kuadrat adalah bentuk dari triple Pythagoras. Kita ambil saja contoh. Di sini ada
M dan N. Jadi M harus lebih besar daripada N. Kita ambil contoh 2 dan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 1 kuadrat sama dengan 1. 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Begitu juga yang ini. M kuadrat min N kuadrat. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Di sini kita gunakan rumus 2M kali N. 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Jadi, untuk mencari triple Pythagoras, apakah bilangan-bilangan ini adalah triple Pythagoras, gunakanlah rumus M kuadrat plus N kuadrat dan M kuadrat min N kuadrat, dan yang terakhir 2 kali Mn. Jadi 3 rumus ini sangat penting untuk menentukan apakah bilangan tersebut itu triple Pythagoras. Dengan kata lain, M harus lebih besar daripada N. Kalau N lebih besar daripada M bagaimana? Itu bukan merupakan teorema Pythagoras atau triple Pythagoras. Kita lihat contoh soal 1. Tentukan nilai C pada gambar di bawah ini. Di sini sisi mendatarnya atau A sama dengan 6, sisi tegaknya sama dengan 8. C ini adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring, kita dapat menggunakan rumus yang pertama, rumus teorema Pythagoras. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari sisi miring, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau bisa juga C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Di sini saya akan membuat salah satu contoh rumus menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita lanjutkan, di mana A-nya sama dengan 6 dan B-nya sama dengan 8. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Oke, 6 kuadrat sama dengan 36, 8 kuadrat sama dengan 64. C kuadrat sama dengan 100. Berapakah nilai C? Untuk menentukan nilai C, kuadrat ini kita pindah ke ruas kanan. Kuadrat kita pindah ruas atau pindah ke ruas kanan menjadi akar. C sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Jadi, untuk menentukan sisi miring, kita gunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Hasilnya sama dengan 10. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal 2. Di sini kita disuruh menentukan panjang CD. Untuk menentukan panjang CD, kita gunakan 2 langkah. Yang pertama, kita mencari panjang BD dulu. BD ini merupakan adalah sisi miring dari segitiga pertama. Oke, kita lanjut.
Langkah yang pertama adalah ini. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat plus AB kuadrat. Kenapa ini dijumlahkan? Karena di sini kita mencari sisi miring. Kalau kita mencari sisi miring, rumusnya adalah kita jumlah. Kalau kita mencari sisi tegak ataupun sisi datar, kita kurangi. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81. BD kuadrat sama dengan 225. BD sama dengan akar 225, yaitu 15 cm. Jadi panjang BD adalah 15 cm. Terus bagaimana kita mencari panjang CD? Setelah ditemukan panjang BD, kita bisa melihat ukuran dari sisi tegak dan sisi datar pada segitiga BCD. Oke, setelah kita menentukan panjang BD, kita bisa menentukan panjang CD. Perhatikan, untuk segitiga yang berwarna hijau, sisi datarnya 8 cm dan sisi tegaknya 15 cm. CD adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring, kita jumlahkan. Langkah yang kedua, CD kuadrat sama dengan BD kuadrat plus BC kuadrat, di mana 15 kuadrat kita jumlahkan dengan 8 kuadrat. CD kuadrat sama dengan 289 dan CD sama dengan akar dari 289 sama dengan 17. Jadi panjang CD adalah 17 cm. Oke, kita lanjutkan pada soal berikut. Oke, contoh soal 3. Tentukan panjang BC pada gambar di bawah ini. Sebelum kita menentukan panjang BC, kita tentukan terlebih dahulu panjang BD, di mana BD adalah sisi tegak. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat min AB kuadrat, di mana 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 225 dikurangi 81 sama dengan 144. BD sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Jadi BD adalah 12 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang BC. BC kuadrat sama dengan BD kuadrat plus CD kuadrat, di mana 12 kuadrat dijumlahkan 5 kuadrat. 144 dijumlahkan 25 sama dengan 169. Akar dari 169 adalah
13 cm. Jadi panjang BC adalah 13 cm. Contoh soal 4. Perhatikan gambar trapesium sama kaki berikut. Tinggi trapesium tersebut adalah di mana 14 adalah sisi atas, 24 sisi bawah, 13 ini bukan tinggi, tapi sisi miring. Lalu bagaimana untuk mencari tinggi? Untuk mencari tinggi pada gambar trapesium, kita bisa menggunakan garis bantu. Atau di sini adalah garis lurus. Di sini kita bisa menghasilkan 5. 5 dari mana? 24 kita kurangi 14 sama dengan 10. 10 kita bagi 2 sama dengan 5. Cara menyelesaikannya adalah T sama dengan akar 13 kuadrat min 5 kuadrat. Akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144. Jadi tingginya sama dengan 12 cm. Oke, tadi adalah beberapa contoh soal yang sudah saya bahas. Apabila kalian masih belum memahami, bisa bertanya langsung kepada saya. Bisa bertanya lewat Kaizala, WA, maupun di kolom komentar. Terima kasih, saya ucapkan apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.